Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 43, Pemahaman Luar Biasa. Wih, plus. Cahaya pedang menyambar dengan kecepatan luar biasa cepat, bagaikan ikan yang berenang di air, bergerak secara alami. Beberapa waktu kemudian, Jian Wushuang akhirnya berhenti berlatih. Nak, kurasa aku mulai mengerti mengapa menara bulu darah mengejarmu dengan cara yang gila, kata si Mabu kepadanya dengan ekspresi rumit di wajahnya. Sejujurnya, aku harus mengakui bahwa kau adalah seorang jenius yang luar biasa. Kau telah menguasai prinsip pedang Gale hari ini meskipun kau baru saja mempelajari alam esensi langit dan bumi kemarin. Bakatmu benar-benar melampaui kejeniusan luar biasa yang kuceritakan kepadamu sebelumnya. Jika aku tidak salah, meskipun bakat alamimu bagus, sebagian darinya pasti ada hubungannya dengan kebangkitan jiwa pedangmu. Jiwa pedang. Jian Wushuang merasakan getaran di hatinya, lalu mengangguk, diam-diam menyetujui. Memang, saat berlatih ilmu pedang, dia juga menyadari bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang membantunya memahami esensi langit dan bumi. Meskipun sulit bagi orang lain, dia dapat dengan mudah memahami esensi pedang Gale. Namun apa yang ada di dalam dirinya yang membantunya memahami hakikat langit dan bumi? Tidak diragukan lagi, itu pasti karena kebangkitan jiwa pedangnya. Jiwa pedang. Sesuatu yang membuat menara bulu darah mengejarnya dengan putus asa. Tentu saja, itu pasti luar biasa. Berkat jiwa pedang itulah dia dapat segera dan cepat memahami jejak esensi pedang Gale. Bagaimanapun, aku sudah menguasai sedikit esensi pedang Gale. Dengan itu, kemampuan pedangku seharusnya beberapa kali atau bahkan puluhan kali lebih hebat dari sebelumnya. Pikir Jian Wushuang dengan tatapan mata yang cerah. Hanya sedikit esensi pedang Gale yang dapat dengan mudah membuat pedangnya beberapa kali lebih cepat setelah terintegrasi ke dalam tubuh pendekar pedangnya. Peningkatan kecepatan seperti itu juga membantu menajamkan pedangnya, memberikan kontribusi besar pada kekuatan menusuknya. Itu akan menyebabkan level kepandaian berpedangnya meningkat pesat. Biar aku uji dulu dengan binatang roh. Pikir Jian Wushuang dalam hati. Tak lama kemudian, ia bertarung dengan beruang punggung besi yang besar. Kekuatannya sangat mengerikan dan benar-benar merupakan binatang roh yang paling tangguh di alam laut transformasi luar biasa. Jika dia bertemu beruang berpunggung besi yang besar ini sebelum mendapatkan sedikit esensi pedang Gale, Jian Wushuang tidak punya pilihan selain melarikan diri dengan cara yang tidak teratur. Namun, sekarang dia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Membunuh. Setelah mengeluarkan lolongan pelan, dengan matanya yang menyala-nyala seperti obor, Jian Wushuang mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang menyambar di udara sejauh beberapa meter sebelum akhirnya mengenai tubuh besar beruang berpunggung besi secara langsung. Cahaya pedang itu begitu cepat berlalu sehingga beruang berpunggung besi bahkan tidak menyadari bahwa tubuhnya telah terluka pada awalnya. Seketika, banjir darah segar mengalir keluar dari bekas luka pedang di tubuhnya. Meski bekas luka pedang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tubuhnya yang besar dan pertahanannya yang kuat, itu sudah cukup untuk membuat beruang punggung besi marah. Melolong. Raungan dari mulut beruang berpunggung besi bergema di sekitarnya. Kedua kakinya yang besar menghentak tanah saat melangkah maju ke arah Jian Wushuang. Setiap langkah maju menghasilkan getaran kecil. Pergilah ke neraka, manusia. Mata emas gelap beruang punggung besi berwarna darah dan keinginannya untuk membunuh Jian Wushuang meningkat drastis. Haha, ayolah. Jian Wushuang mulai tertawa keras sambil menggerakkan pedangnya untuk melawannya. Setelah beberapa saat, cahaya pedang yang dingin dan menyilaukan langsung menembus pertahanannya dan menusuk ke tenggorokannya. Beruang berpunggung besi sangat tangguh dalam hal kekuatan dan pertahanan, tetapi kecepatan mereka sangat lambat. Sekarang setelah aku menguasai sedikit esensi pedang Gale, aku dapat dengan mudah melampauinya dalam hal kecepatan. Tidak ada peluang baginya untuk melawan keunggulan mutlakku dalam hal kecepatan. Jian Wushuang tersenyum diam-diam. Beruang berpunggung besi, binatang roh paling tangguh di alam laut transformasi luar biasa. Sekarang, mereka dapat dengan mudah dibunuh oleh Jian Wushuang. Melanjutkan. Selanjutnya, ujian terus berlanjut saat ia bertarung melawan satu demi satu binatang roh tangguh. Seperti singa bersayap kristal ungu, rubah hantu, serigala berbentuk siamang, ular piton 9 racun, dan seterusnya. Binatang roh yang paling tangguh di alam laut transformasi luar biasa menjadi lawan Jian Wushuang dan akhirnya dibunuh olehnya. Waktu berlalu begitu cepat. Sudah 1 bulan sejak Jian Wushuang memasuki hutan gelap. Hutan gelap meliputi area yang sangat luas, membentang di 2 provinsi. Meskipun ia telah melakukan perjalanan selama sebulan, Jian Wushuang masih harus menempuh perjalanan panjang sebelum ia mencapai Provinsi Tianan. Sambil menyilangkan tangannya, dalam kegelapan hutan, si Mabu menatap serius ke arah Jian Wushuang yang tengah berlatih ilmu pedang di depannya. Di matanya, dia dapat dengan jelas melihat bahwa setiap gerakan Jian Wushuang yang sangat berat berinteraksi dan menyatu dengan bumi. Esensi pedang bumi.
Dia baru saja menguasai sedikit esensi pedang Gale, tetapi dalam waktu kurang dari sebulan setelah itu, dia tampaknya juga telah menguasai esensi pedang bumi. Tidak dapat dipercaya, sungguh tidak dapat dipercaya. Hal ini sangat mengejutkan Shimabu. Sungguh luar biasa baginya untuk menguasai dua jenis esensi pedang secara bersamaan dalam waktu 1 bulan. Namun, hal ini membuat Shimabu semakin penasaran tentang jiwa pedang, apa sebenarnya jiwa pedang itu? Dan bagaimana ia menciptakan monster seperti itu? Tidak lama kemudian Jian Wushuang selesai berlatih ilmu pedangnya. Bumi, hangat dan berat. Esensi pedang bumi persis seperti ini. Jian Wushuang memaksakan senyum dan bersukacita. Dia sendiri tidak menyangka bisa menguasai esensi pedang semudah yang dia lakukan hari ini. Dia menguasai prinsip pedang Gale sebelumnya, tetapi hanya 1 bulan kemudian dia juga menguasai jejak esensi pedang bumi. Baginya, itu pasti hasil dari jiwa pedang. Kemajuan besar telah dicapai dalam ilmu pedangnya selama sebulan terakhir. Pertama, kultivasinya telah mencapai puncak surga ke-9 dari jalan ilahi setelah 1 bulan bertarung hidup dan mati serta kultivasi siang dan malam. Levelnya saat ini sebanding dengan saat ia menggunakan keterampilan rahasia pengambil jiwa untuk bertarung melawan Yemo. Pada puncaknya, surga ke-9 jalan ilahi setara dengan alam laut transformasi luar biasa. Kedua, kemampuan berpedangnya, dan terutama pengalaman bertarungnya, telah mengalami kemajuan yang lebih besar. Sekarang, tanpa diragukan lagi, dia benar-benar berpengalaman dalam bertarung. Sedangkan untuk SWOT Essence, dia mempelajari lebih banyak trik dalam SWOT Essence of Gale dan menjadi lebih terampil dan fleksibel dalam praktik dan penggunaan SWOT Essence. Namun yang lebih penting, dia juga menangkap jejak SWOT Essence of Earth tadi. Harus diakui bahwa ia telah menguasai 2 hakikat pedang yang berbeda dalam waktu yang sesingkat itu. Ditandai dengan fleksibilitas dan kekencangannya, SWOT Essence of Gale dapat membuat SWOT Arts dan kekuatan menusuk menjadi jauh lebih kuat. Sedangkan SWOT Essence of Earth tidak terbatas dan luar biasa karena berat dan kokohnya. Jika digunakan dengan sempurna dan fleksibel, kedua esensi pedang ini dapat membuat seni pedangnya semakin mengerikan dan hebat. Setelah sebulan berkultivasi dan bertarung, aku telah membunuh banyak binatang roh dengan mudah. Bahkan binatang roh yang tangguh di alam laut transformasi luar biasa tidak dianggap sebagai ancaman bagiku, jadi. Sambil memperlihatkan tatapan dingin di matanya, Jian Wushuang membuat keputusan dalam benaknya.